Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Nah mam, sekarang ini kan banyak banget nih para mam juga teman-teman yang lagi seneng banget dengan tanam-tanaman hias gitu. Dan tukang perabotan pun di sini banyaknya jualan vas atau pot bunga kayak gini ya mam. Ini tuh di tukang perabotan serba 5.000 gitu. Ini efek karena kita di lockdown ya. Jadi banyak banget nih tanaman-tanaman hias yang lagi diburu atau vas-vas bunganya kayak gini. Nah dilanjut ya mam, jadi aku langsung mau masak ikan patin. Kemarin kan aku belanja mingguan ada ikan patinnya gitu, dan baru sempet dimasaknya kali ini ya mam. Ikan patinnya masih bisa dilihat deh, masih jadi batu es. Dan untuk bumbu-bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih gitu, terus lengkuas, kunyit, sama kemiri juga ya sedikit. Terus di sini juga ada salam, sereh, dan ini ikan patinnya itu cuma setengah kiloan gitu mam. Isinya dagingnya semua ya, jadi nggak ada buntut atau kepalanya gitu. Yuk kita langsung aja masak. Jadi di sini aku mau langsung tumis aja sih bumbunya ya, dengan secukupnya minyaknya aja gitu loh. Minyak secukupnya. Di sini aku pakai minyaknya diputer-puter gini, tujuannya biar ke atas gitu kan. Kalau bumbu itu kadang-kadang lengket ya mam. Ini aku punya penggorengan warna hitam enamel. Ini penggorengan udah lama banget aku punyanya. Nah kita langsung tumis si bumbunya ini sampai mengharum banget. Ini kan aku blender tadi banyak banget airnya gitu. Jadi aku tungguin bener-bener sampai si airnya menghilang atau sampai asat gitu, baru aku masukin ikannya gitu loh mam. Nah jangan lupa dimasukin juga nih salam serehnya. Jadi fungsinya si salam sereh ini untuk mengurangi bau amis pada si ikannya ya mam ya. Kalau sereh sih aku suka gitu. Kalau misalnya ayam itu kan, kalau ayam negeri yang kita beli di tukang potong itu kan terasa banget ya mam, kayak kalau ayam negeri itu baunya. Nah kalau menurut pengalaman aku itu, kalau pakai salam sereh tuh yang terasa wanginya itu daun salam serehnya gitu loh mam. Begitu juga pada si ikan patin ya mam. Jadi kita harus tumis bumbu ininya benar-benar kering gitu, benar-benar tinggal si bumbu sama si minyaknya aja, nggak ada air-airnya atau sampai wangi gitu kan. Baru kita masukin ikan patin. Nah untuk ikan patin kan di sini terasa banget amisnya. Jadi buat teman-teman atau mam nih yang suka ikan patinnya itu dikasih santan, itu bisa dengan cara mam masukkan si ikan patinnya itu pas bumbunya udah bener-bener airnya nggak ada gitu, terus baru masukkan si ikan patin. Nah si patinnya ini dikasih air sedikit aja, secukupnya aja, sampai si ikan itu kerendam semuanya. Baru kalau misalnya airnya udah surut lagi nih, udah sedikit lagi, tinggal bumbunya aja, tinggal diairin lagi gitu loh mam. Nah seperti ini mam. Ini kan bumbunya udah benar-benar kering ya, beda gitu sama yang tadi. Tadi kan masih banyak airnya. Jadi mau aku masukin si ikan patinnya dulu. Kayak gini ya mam. Ini karena berhubung ikan patinku masih jadi es gitu ya, jadi masih nempel-nempel gitu deh. Ini tuh lama banget sebenarnya aku keluarin dari kulkas. Cuma kalau kulkas aku itu bener-bener kalau jadi es batu tuh lama banget jadi mencairnya ya. Walaupun aku kipas anginin gitu biar lebih cepat, tapi tetap aja masih nempel-nempel kayak gini mam. Nah kalau udah kayak gini, kita tambahkan air secukupnya sampai si ikan patinnya itu benar-benar kerendam gitu. Nah untuk ikan patin di sini aku nggak ada kepala, nggak ada buntut ya, karena menurut aku itu bagian buntut dan kepalanya itu tulang semua ya mam. Kayaknya tuh tulang semua gitu loh, jadi dimakannya rada susah. Tapi untuk bagian di dagingnya ini enak aja gitu loh mam, dan aku suka di bagian ininya. Dan alhamdulillahnya di pedagangnya itu kayak gitunya aja gitu loh, nggak pakai kepala dan nggak pakai buntut. Nah kayak gini mam, ini tuh tadi bumbunya udah berkurang gitu ya dibandingkan yang tadi. Jadi sekarang aku mau tambahkan air secukupnya aja ya mam. Maaf banget nih mam kalau di sini warna kameranya kurang bagus ya. Sebenarnya ini tuh warnanya lebih cerah dari yang di video ini gitu loh ya. Warnanya tuh lebih kuning. Cuma di sini karena mungkin efek kameranya ya mam.
Nah, di sini aku masukin sampai kerendam lagi si ikannya. Kalau misalnya mau pakai santan, tungguin sampai mendidih dulu baru dimasukin santannya. Nah, kalau aku kan di sini berhubung nggak pakai cabai langsung di blender gitu bumbunya, jadi si cabenya ini aku masukinnya belakangan gitu ya, Mam, biar nggak hancur cabai-cabainya gitu, dan nggak apa ya, kalau hancur kan bisa bikin pedes si kuahnya itu ya, jadi anak aku nggak bisa ikut makan. Tapi kalau misalnya cabenya pas udah mendidih sedikit lagi mateng gitu, itu tuh nggak ada yang pecah gitu loh, Mam, jadi nggak pedes si kuahnya. Nah, Alesa bisa ikutan makan deh kalau nggak pedes. Alesa tuh bener-bener yang nggak mau ada rasa pedesnya sama sekali ya, Mam. Kalau ikan patin itu kan banyak banget nih manfaatnya untuk anak-anak ya, bisa membantu mencerdaskan otak anak gitu kan. Kita kan di sini sebagai orang tua berikhtiar juga lah ya, segala yang bisa membantu pertumbuhan anak itu kita usahakan kasih ke anak gitu. Apapun ya terbaik untuk anak lah gitu, Mam. Jadi di sini aku usahakan untuk tidak pedas sama sekali agar Alesa tuh mau makan gitu loh, Mam. Biasanya kan Alesa tuh susah banget deh kalau ada pedas-pedas sedikit dia tuh langsung nggak mau. Biarpun aku paksa itu susah banget. Aku pengen juga kan anak aku tuh biar belajar segala rasa, mau pedas, manis, asin atau kayak gimana pun aku maunya mengajarkan. Tapi untuk satu rasa ini pedas itu Alesa bener-bener yang nggak mau. Mungkin dia ikutan dari ayahnya juga gitu ya. Bisa juga sih. Nah, di sini aku pakai asemnya, pakai air lemon gitu karena aku lupa ya. Ini air lemon juga kan sama aja kayak jeruk gitu ya, Mam, jeruk nipis. Jadi aku pakai air lemon yang biasa aku minum aja. Kalau Mam punya belimbing uluh, bisa juga pakai belimbing uluh gitu ya, atau pakai asam muda itu lebih seger gitu, Mam. Nah, untuk cara pengadukan untuk si ikan ini kan gampang banget hancurnya ya, Mam. Jadi harus benar-benar hati-hati biar nggak hancur lebur gitu loh ikan patin ya. Apapun ya, ikan apapun kalau misalnya ngaduk-ngaduknya tuh kalau pas di sayur begini tuh bener-bener harus pelan-pelan biar nggak hancur ya, Mam. Nah, jangan lupa nih untuk icip-icip rasanya disesuaikan dengan selera Mam semuanya. Jadi kalau misalnya Mam suka asin, kurang asin tinggal tambahkan garam, kalau kurang manis tinggal tambahkan gula. Kalau aku sih untuk masak ikan kayak gini nggak pernah pakai gula. Kalau aku jadinya tuh rasanya enak aja gitu ya. Udah bau amis pakai gula pula gitu loh. Tapi di sini seleranya masing-masing lah ya, Mam. Aku sih sukanya untuk ikan tuh sebenarnya pakai santan gitu. Cuma untuk patin ini aku nggak pakein santan ya. Tuh tadinya kan minyaknya sedikit ya, Mam ya. Kalau patin tuh kayaknya kebanyakannya lemak gitu di perutnya, jadi itu kayak bertambah minyaknya tuh tambah banyak lagi. Aku sih karanya sih ada sih, tapi nggak aku pakein deh. Ikan patin ini selain dimasak kayak gini, dipepes juga enak banget, Mam. Apalagi banyakin kemanginya gitu, terasa asemnya. Itu tuh enak banget. Nah, aku tuh biasanya, Mam, kalau misalnya cicip-cicip rasa itu nggak cukup satu kali ya, butuh berapa kali gitu. Aku tuh pengen banget menyesuaikan lidahnya suami, lidahnya emak gitu ya. Karena di sini juga aku bikin bukan buat aku aja gitu loh, buat emak, buat suami gitu. Nah, Mam, ikan patinnya udah selesai. Aku masaknya sampai mendidih kayak gini aja ya, Mam. Dan sorry banget nih kalau warnanya kurang membuat selera gimana gitu ya. Nah, ini terakhirannya, Mam, dimasukin daun kemangi sebanyak-banyaknya. Kalau ada, aku tuh semakin banyak semakin suka dengan kuah ikan ini. Rasanya tuh wangi aja gitu loh ya, Mam. Gak usah pakai apa-apa lagi di sini. Aku nggak masak sayur apa-apa lagi, cuma ikan aja gitu. Jadi nggak ada sayurannya apa-apa lagi. Udah kayak gini aja. Jadi lauk hari ini tuh cuma sayur ikan patin aja gitu. Alhamdulillah ya, Mam. Ini dia, aku mau nganterin ke emak. Ini sambil jalan ya, Mam. Kalau di luar gitu mendingan lah, alhamdulillah sinarnya ya, Mam. Seperti ini ikan patinnya. Silahkan dicoba di rumah ya, Mam. Pokoknya ini enak banget, seger banget deh. Nah, Mam, dilanjut ya sama kegiatan yang lainnya. Jadi ini baju yang aku udah setrikain semalam, baru sempet aku beres-beresin ya, Mam. Jadi kalau misalnya nyetrika itu adalah pekerjaan yang paling males, tapi aku kalau nggak disetrika juga rasanya nggak enak aja gitu loh, Mam, dipakainya.
Kemarin tuh pengen banget belajar gitu ya, kalau baju tuh nggak disetrika gitu, langsung dimasukin ke dalam lemari, tetap aja gitu. Aku males makainya mam, lecek banget gitu loh kalau nggak disetrika tuh. Kan nyucinya tuh di mesin cuci ya mam ya. Terus kalau di penggilingan itu pasti lecek banget yang namanya baju tuh. Kayaknya tuh nggak betah aja gitu loh mam. Aku tuh emang dari kecil tuh udah kebiasaan banget kayak gitu. Yang baju tuh harus banget disetrika gitu loh. Mak tuh ngajarinnya emang udah kayak gitu dari kecil, jadinya tuh kayak kebiasaan aja gitu loh mam. Sampai ke daleman, ke pokoknya semuanya deh aku setrika. Kayaknya tuh nggak ini aja gitu loh. Sama mam teteh aku gitu, abang-abang aku juga gitu. Bahkan dulu kan aku pernah tinggal di asrama gitu ya mam, itu bisa hampir setiap hari nyetrika gitu. Kalau berangkat sekolah tuh disetrika gitu kan. Pasti kan yang namanya bekas duduk atau bekas nongkrong itu kan kayak garis-garis bekas duduk gitu atau kayak gimana, itu pasti ada. Dan setiap pagi itu tuh parahnya aku tuh pas disetrika lagi gitu loh mam, saking yang nggak mau lecek. Ya kalau misalnya mam yang udah biasa sih enak ya, mungkin nyaman-nyaman aja. Kalau aku tuh ya karena udah terbiasa kayak gitu aja gitu loh mam, sugestinya udah tuh pengennya tuh disetrika aja gitu loh mam. Oh ya mam, terima kasih banget nih yang udah ikutin kegiatan aku hari ini ya mam. Terima kasih pokoknya untuk kalian yang selalu hadir di setiap video-video aku ucapkan terima kasih ya. Dan sampai ketemu esok hari di video yang sama, di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.